Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah di pertengahan bulan September dan kita tetap menjalani kehidupan. Banyak orang bilang, aduh hidup sekarang dipacu jantungnya ya, deg-degan terus, harga semua serba naik. Tiap hari mikir apa yang nggak naik, apa yang naik, aduh kayaknya jantungnya dipacu terus. Maka saya mau mengajak untuk tidak memacu jantung yang mengakibatkan sakit. Tetapi mari kita pacu semangat di dalam kasih Kristus. Kita akan awali bersama-sama dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah kehidupan kami, Engkau penuh cinta kasih, Engkau menyatukan sukacitamu di dalam diri kami, supaya dengan semangat kebangkitan Kristus, sukacita kami melimpah dan kami boleh menjalani kehidupan di dalam kasih karunia. Berfirmanlah kepada kami, berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sekarang masih merasakan adanya suara-suara sumbang tentang kenaikan BBM. Di beberapa tempat masih ada demo yang menolak, tetapi pemerintah tetap sudah memutuskan. Dan oleh karena itu banyak orang kemudian jantungnya tuh kayak dipacu. Hari ini apa yang akan naik? Nah, kalau barang kebutuhan hidup naik, berarti pengeluaran saya bertambah. Padahal penerimaan tidak naik. Dan oleh karena itu, wah pusing. Oh, jantungnya dipacu cepat-cepat deg-degan. Bingung nih terus, sedih terus, kecewa terus. Pemerintah kok gini, Tuhan kok gini. Dan akhirnya kita tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan hari lepas hari. Firman Tuhan mengatakan, sukacitaku, sukacita dari Bapa, tinggallah di dalam sukacitaku. Maka ayat 11 mengatakan, kamu akan merasakan sukacita penuh, sukacita melimpah. Sebab ketika kita tinggal di dalam sukacita Kristus, sukacita itulah yang akan membangun semangat hidup, menjauhkan kita dari pacu jantung yang menyebabkan sakit, tetapi kita akan dipacu dalam semangat, dipacu dalam sukacita, dipacu dalam pemikiran positif, dipacu di dalam kehidupan penuh dengan damai sejahtera, dan kasih sayang Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang ibu muda. Memang badannya dia agak gemuk ya. Lalu dia sebetulnya sehat pada awalnya. Lalu kemudian dia banyak beraktivitas, dia juga bekerja, dan dia banyak melayani gereja Tuhan. Satu hari ketika dia sedang makan bersama teman-temannya di kantor, terasa kepalanya sakit, pusing sekali. Lalu dia bilang, saya mau istirahat sebentar. Kemudian dia istirahat, dan setelah pulang dia cerita pada suaminya bilang, ayo kita ke dokter. Ketika dokter mengatakan coba dicek di lab. Nah, hasil lab inilah yang mengejutkan, karena ternyata gula darah dia tinggi sekali. Sejak itu dokter mengatakan kamu harus diet ketat, sebab tanpa diet kamu tidak bisa menurunkan gula darahmu ini ya. Lalu perempuan ini syok. Udah ada keturunan kami yang punya penyakit diabetes. Kenapa tiba-tiba dia terserang diabetes? Ya? Dia mulai belajar, meneliti dirinya, dan dia sadar bahwa mungkin pola makannya kurang baik. Lalu dia bilang, ya sudah, kalau begitu ya buat apa saya punya Tuhan kalau Tuhan tidak memelihara saya, kalau Tuhan tidak menjaga saya. Nyatanya saya bisa terkena diabetes, padahal saya tuh banyak makan karena saya harus punya tenaga, supaya saya bisa pulang kerja melayani Tuhan, berpikir lagi. Tapi kenapa Tuhan membiarkan saya kena diabetes? Saya tidak boleh menikmati makanan-makanan yang saya sukai dan sebagainya. Nah, dalam keterpurukan seperti itu dia banyak mengeluh, dia banyak menangis, sehingga bobotnya memang mulai susut. Tapi dalam ketidaksehatan. Ya. Susut bukan karena sehat, tetapi susut karena tidak sehat. Nah, pada saat itulah suaminya mengajak,
berdoa, tetapi dia setengah hati. Sampai akhirnya dia membaca firman Tuhan ini. Tinggallah dalam kasihku, tinggallah dalam sukacitaku, supaya sukacitamu menjadi penuh. Sebab sukacita dunia itu hanya sementara. Sukacita dunia itu tidak memberikan kebahagiaan, tetapi kalau kamu tinggal dalam sukacitaku, kamu akan merasakan sukacita yang sesungguhnya. Dia mulai berpikir, apa artinya? Akhirnya dia berdoa kembali dan kemudian dia berkata, Tuhan bangkitkan sukacitaku sebab saya sudah lama kehilangan sukacita ketika dinyatakan saya punya sakit diabetes ini. Nah, akhirnya dia mulai memikirkan pola hidupnya yang kurang baik dan dia minta ampun, Tuhan ternyata bukan karena Tuhan tapi karena kecerobohan saya, akhirnya saya menderita penyakit diabetes ini. Oleh karena itu ampuni saya. Sekarang bangkitkan sukacita untuk melanjutkan kehidupan. Nah, mulai sejak itulah dia melanjutkan kehidupan di dalam sukacita surgawi. Apa bedanya, saudara-saudara? Bedanya nyata sekali. Kalau dulu sukacitanya senang ketemu orang, senang makan, senang dolan-dolan. Sekarang tidak. Dia kemudian mendirikan kelompok penderita diabetes muda seusia dirinya. Yang banyak kena stres, yang banyak menderita, yang banyak merasa putus asa. Dia membangun kelompok, lalu di situ diadakan pemahaman tentang sakit diabetes, bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara diet yang sehat, dan seterusnya. Mulailah dia membawa sukacita ini kepada teman-temannya. Dan teman-temannya mulai merasakan juga makna kehidupan yang sesungguhnya. Dia katakan ketika kita bersama dengan Tuhan, maka sukacita dari Tuhan itu adalah sukacita yang membangun kehidupan. Bukan kehidupan yang dihancurkan oleh dunia. Tetapi sukacita yang dibangun oleh kasih Kristus akan membawa pada sukacita yang sesungguhnya. Dan sungguh dia bisa membawa sukacita yang baik, sukacita yang benar, sukacita yang bisa menyembuhkan hati pikirannya, menyembuhkan imannya, menyembuhkan kekuatan hidupnya, menyembuhkan semangatnya. Akhirnya dia memang bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Maaf Bapak Ibu, ini agak sedikit berbeda, menyimpang dari firman ini. Saya syuting di taman terbuka, jadi kena angin sedikit. Tidak apa-apa ya. Saya lanjutkan. Sukacita bersama dengan Tuhan itu membuat dia punya semangat baru. Ketika pagi dia bangun lihat segelas teh manis, dia ingat, oh Tuhan, saya bersyukur dulu pernah ngerasa teh manis itu enak. Tapi sekarang saya juga merasakan teh tawar juga enak, air putih juga enak. Karena itu semua adalah karunia Tuhan. Sekarang saya bisa menikmati makanan yang tidak pernah saya pikir dulu. Tapi saya sekarang bisa menikmati itu karena kemurahan kasih-Mu yang membangun semangat hidup, membangun pikiran positif, membangun kekuatan untuk tetap menjalani kehidupan bersama suami dan anak-anak. Sampai umur berapa? Monggo Tuhan yang tahu. Tapi saya tidak akan menyia-nyiakan setiap hari yang Tuhan karuniakan. Akhirnya ya memang dia bisa sehat. Walaupun dia banyak berdiet, dia banyak berpantang, tapi akhirnya dia bisa menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan itu dengan sukacita. Dia memang dia bilang saya tetap harus makan walaupun sedikit-sedikit. Kalau dulu saya suka makan, sekarang saya juga suka. Tapi dalam kasih karunia Tuhan selalu saya diingatkan jaga kehidupan, kesehatan yang Tuhan karuniakan. Jangan disia-siakan cuma dengan hawa nafsu. Nah, dia ikuti itu. Dia banyak menikmati kehidupan bersama keluarga, tetap melayani Tuhan, bahkan melayani kelompok diabetes muda. Dan itu menjadi berkat bagi orang banyak. Disitulah dia katakan, ketika sukacita Tuhan tinggal di dalam dirinya, maka sukacita kita menjadi penuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harga BBM boleh naik. Harga kebutuhan pokok juga boleh naik. Tetapi jangan kita ketinggalan di dalam sukacita Tuhan. Sebab itulah yang memacu semangat hidup kita. Kalau kita cuma bersedih, pusing, maka diabetesnya bisa keluar, darah tingginya bisa keluar, jantungnya dipacu, ya, itu melemahkan hidup. Tetapi kalau sukacita Kristus tinggal dalam kita, tinggallah dalam sukacitaku. Itu ajakan yang sangat familiar, sangat indah, sangat bagus, ya terima saja. Tinggal dalam sukacita Tuhan, maka sukacitamu akan menjadi penuh. Nasihat firman Tuhan hendaknya membangun semangat hidup kita. Penderitaan apapun yang sedang kita alami, jangan mengalahkan, tinggal dalam sukacita
Kristus. Maka sukacita kita akan menjadi penuh, semangat kita akan dibangunkan, pacu semangat untuk menikmati hidup, karunia yang Tuhan berikan. Selamat memacu semangat hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau bangkit dan Engkau memulihkan hidup kami. Biarlah kami tinggal dalam sukacita-Mu, supaya sukacita hidup kami penuh dalam kekudusan, penuh dalam kebenaran, penuh dalam semangat, penuh di dalam keceriaan untuk menikmati hari-hari yang Engkau karuniakan. Dunia memberikan kami kesusahan, tetapi sukacita Kristus memberi kami kedamaian dan kekuatan baru. Pelihara hidup kami, pelihara sukacita kamu, biarlah kami memacu sukacita hidup kami di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa bersama dengan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.